Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita saya Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Kiai Haji Marzuki Mustamar, sobat-sobat. Kita tahu beliau ini sangat keras menantang dan melawan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mereka sebut dengan nada sinis, dengan nada mengejek sebagai Wahabi. Pernah juga ya Kiai Haji Marzuki Mustamar ini meminta jamaahnya menarik anak-anak mereka yang kuliah di Universitas Muhammadiyah karena ya akan berpemahaman Wahabi, akan meninggalkan ya apa yang diamalkan di kalangan aswaja, sobat-sobat. Dan ini ya salah satu cuplikan video di mana Kiai Haji Marzuki Mustamar begitu bencinya, begitu keras dan lantang untuk mendiskreditkan Wahabi, sobat-sobat. Kita simak dulu cuplikan videonya. Mana? Hilang. Iku kelakuane Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Di negeri ada rotek, ada maulid, ya bangga. Ada manakib, ada haul, ada maulid, ada simtuduror, aman. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Wahabi. Nah, itulah sobat-sobat. Ya, dengan kata ya penuh sinis, penuh ejekan. Wahabi katanya. Saya tidak bisa menirukannya sobat-sobat. Tetapi ketika beliau menjadi khotib Jumat, apa yang dia sampaikan justru sesuai selaras dengan dakwah yang selama ini digaungkan oleh yang beliau sebut sebagai Wahabi, sobat-sobat. Bahkan beliau ini mendakwahkan untuk menjauhi TBC, sobat-sobat, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dia bongkar hadis-hadis doib, hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu yang selama ini dijadikan landasan untuk melakukan amalan-amalan di kalangan aswaja, sobat-sobat. Salah satunya hadis maulid, sobat-sobat. Ini dengan tegas dikatakannya hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Dan hadis inilah yang sering
diamalkan oleh kalangan aswaja untuk merayakan maulid yang isinya ada mahalul qiyam, yaitu ketika bersolawat, ya, mereka tegak berdiri dengan berkeyakinan pada saat itu ruh Nabi menghadiri perayaan maulid yang mereka laksanakan. Artinya mereka berdiri ini menyambut roh Nabi yang datang, menghormati Nabi. Padahal di masa hidupnya Nabi Muhammad mencegah sahabat ketika beliau datang akan berdiri dari duduknya untuk menghormati dan menyambut Rasulullah. Langsung dicegahnya oleh Rasulullah sahabat tersebut untuk tidak perlu berdiri menyambut beliau. Sembari beliau bersabda, jangan perlakukan saya seperti kaum Nasrani menghormati Isa alaihi salam. Sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat. Oh ya. Dan apakah dengan isi khutbah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang seperti ini, artinya sobat-sobat, apakah beliau sudah mendapat hidayah dari Allah untuk meninggalkan amalan TBC yang selama ini dia lakukan, dia bela, sobat-sobat. Sama seperti Kiai Haji Mahrus Ali, ya, yang hijrah ke pemahaman dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang dimana beliau ini sekitar 40 tahun bergelimang pada amalan TBC. Dan pada akhirnya Kiai Haji Mahrus Ali hijrah ke pemahaman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan beliau menulis pengalamannya, pemahamannya yang baru di satu buku yang berjudul Kiai NU Menggugat Tahlilan Istighosah. Apakah Kiai Haji Marzuki Mustamar ini juga mengikuti jejak dari Kiai Haji Mahrus Ali, meninggalkan amalan TBC, masuk ke dalam dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab, sobat-sobat. Dan ini sobat-sobat, isi khutbah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang isinya sesuai, selaras, sama dengan apa yang selama ini disampaikan oleh para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang kerap disebut oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Wahabi, sobat-sobat. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, nggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting, karena kalau kita menambah-nambah itu menjadi bid'ah, kalau mengurang-urangi itu khianat, kalau merubah-rubah itu khurafat, dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan.
kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih lanjut Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Kitaballah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan, klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani falyastanna bi sunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, memegangi sunnah sangat penting. Mengamalkan sunnah sangat penting. Meyakini kebenaran sunnah sangat penting. Menjaga sunnah untuk ditambah, tidak ditambah-tambah. Menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi. Menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah. Tentu sangat penting. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Kaum muslimin rahmakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait, yang hanya percaya kepada ahlul bait, yang hanya menerima hadis riwayat ahlul bait. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih,
namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur Ahlul Bait. Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun tidak pernah banggel, tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin rahmakumullah, ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Mereka membenci Ahlul Bait. Mereka menolak Ahlul Bait. Mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat Ahlul Bait. Lagi-lagi golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah dengan menolak riwayat-riwayat Ahlul Bait. Berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang? Ada juga golongan yang punya prinsip, kalau enggak masuk akal enggak kami terima. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim yang bercerita tentang Mi'raj Rasulullah SAW mereka tolak dengan alasan enggak masuk akal. Hadis bahwasanya dari sela-sela jari Rasulullah SAW menyumber air, itu ada di Bukhari Muslim. Mereka juga menolaknya, alasan enggak masuk akal. Bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, ada di Sahih Bukhari Muslim. Mereka juga menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Hindari kelompok-kelompok seperti ini. Selamatkan keluarga kita dari kelompok seperti ini, karena akan membawa kita atau keluarga kita mengingkari sunnah ataupun mengingkari sebagian dari sunnah. Padahal amanat dari Al-Quran, fakhudhuh, ambil semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi, hadis munqati dipegangi, hadis muttarib dipegangi, bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah, dan kasihan umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon, diamalni sebegitu rupa, ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Ternyata bukan perintah Rasulullah SAW. Sementara yang dijanjikan ada pahala, sunnah menurut syarak adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Sahih Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, enggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Jamaah, hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat, akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat yang didasarkan pada riwayat yang maudhu' atau riwayat yang sangat lemah. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan ba'da Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib.
katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu, palsu. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban, hadisnya amat sangat lemah. Sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jum'ah minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun, hadisnya juga amat sangat lemah. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan apapun, hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Masya Allah, sobat-sobat. Ya, jika Allah berkehendak, sangat mudah. Seperti membalikan telapak tangan. Selama ini Kiai Haji Marzuki Mustamar ya selalu menentang dakwah seperti yang dia sampaikan di khutbah ini. Tetapi sekarang beliau justru ikut mendakwahkan ya yang selama ini didakwahkan oleh pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang salah satunya digaungkan oleh Muhammadiyah. Dan Kiai Haji Marzuki Mustamar menyebutnya sebagai Wahabi. Nah, itulah sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.